Terminal Tawang, Semarang, bukan hanya tempat turun naik penumpang, tapi juga sarang kekuasaan liar yang dikuasai geng preman brutal. Siapapun yang baru datang ke terminal itu pasti akan merasakan hawa tegang yang menggantung di udara, hawa yang lahir dari kekerasan, pemalakan, dan tatapan mata haus darah. Di tengah keramaian klakson dan teriakan kenek, suara langkah sekelompok pria bertubuh besar selalu mampu membuat waktu seolah berhenti. Mereka adalah anak buah Gendon, preman terminal yang kekuasaannya sudah mengakar selama 7 tahun terakhir. Gendon bukan sembarang preman. Dulu dia dikenal sebagai jagal pasar Johar, pria tanpa ampun yang pernah menghancurkan rahang polisi hanya karena ditegur tak pakai helm. Kini, di terminal, dia seperti dewa. Tak ada sopir yang berani melawan, tak ada pedagang yang berani menolak uang keamanan. Mereka yang mencoba, lenyap entah kemana, dan tak ada satupun yang cukup nekat untuk bertanya. Setiap pagi, Gendon dan anak buahnya berpatroli seperti raja yang menagih upeti. Warung kecil, penjual gorengan, sopir travel, bahkan pengamen pun tak luput dari jari telunjuk kasarnya. Yang dipilih akan diseret ke belakang terminal, dan hanya kembali dengan wajah lebam, tulang retak, atau rasa trauma mendalam. Terminal itu bukan lagi milik rakyat, tapi milik ketakutan. Namun, di tengah kesuraman itu, berdirilah satu warung kopi sederhana. Terletak di pojok selatan terminal, warung itu tak pernah besar, hanya beratap seng dengan bangku kayu reot. Di sanalah Bunah berjualan setiap hari sejak suaminya meninggal. Dengan tangan keriput namun penuh keteguhan, ia menyajikan kopi hitam dan tahu goreng, menyambung hidup dari senyuman sopir dan kenek yang masih berani mampir. Anaknya, Raka, selalu duduk di pojokan warung sambil membaca buku tua atau mendengarkan radio usang. Ia tampak biasa saja, kaos hitam pudar, celana jeans bolong di lutut, dan topi lusuh. Tak banyak yang tahu siapa dia, hanya segelintir sopir yang pernah melihat kilatan aneh di mata pemuda itu ketika memandang ke arah Gendon. Mata yang tak gentar, mata yang seperti menyimpan sejarah yang terlalu berat untuk usia semuda itu. Gendon sendiri tak pernah benar-benar memperhatikan Raka. Baginya, anak penjual kopi tak lebih dari kutu yang tak perlu diusik. Tapi hari itu, saat Gendon lewat dan hampir menendang gelas kopi yang terjatuh dari tangan ibunya, Raka bergerak cepat dan menahan kaki Gendon hanya dengan 2 jari. Suasana langsung hening, semua orang menahan napas, dan dalam sepersekian detik, Gendon merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, rasa dingin menjalar dari tulang kakinya ke tengkuk. Tapi Raka hanya tersenyum kecil, melepaskan kaki Gendon, lalu duduk kembali. "Maaf, kaki Bapak hampir mengenai kopi ibu saya," ucapnya datar, seolah tak terjadi apa-apa. Gendon tertawa keras, meski wajahnya kaku. Ia berlalu sambil meludah ke tanah, tapi sejak itu, matanya tak pernah lepas dari pemuda pendiam itu. Ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Dan Gendon, si raja terminal, mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak penjual kopi itu. Hari mulai gelap, tapi udara di terminal Tawang justru terasa makin panas. Angin yang biasanya berhembus pelan kini seakan membawa bisikan, bisikan yang lama terkubur di lorong dunia gelap, yang akan segera bangkit. Seseorang dari masa lalu telah kembali, dan ia sedang menyamar di balik warung kopi sederhana. Preman-preman itu belum sadar, bahwa kekuasaan mereka sedang dihitung mundur. Pagi kembali menyapa terminal Tawang. Matahari baru menggeliat dari timur, menyorot seng warung kopi Bunah yang mulai dipenuhi bau kopi hitam dan roti bakar hangus. Di pojokan, seperti biasa, Raka duduk diam. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya, tatapan yang kemarin hanya tenang, kini menyimpan percikan bara. Bunah tahu betul perubahan kecil itu, tapi ia memilih diam, menata cangkir dengan tangan gemetar. Hatinya tahu, badai akan datang. Dan anaknya, yang ia harap tak pernah kembali ke jalan lama, sudah mulai menoleh ke arah gelap itu. "Jangan buat ibu khawatir, nak," gumam Bunah pelan sambil menuang kopi untuk sopir bas langganan. Tapi sebelum Raka sempat menjawab, 3 preman mendekat ke warung. Salah satunya, bernama Tole, dikenal paling tengil dan paling suka cari gara-gara. Ia tertawa besar, menepuk-nepuk meja warung dengan kasar. "Kopi 1, Bu, tapi gratis." "Ya, anggap aja sedekah buat pengaman terminal," serunya sambil melirik Raka yang tetap tenang. Bunah mencoba melayani dengan sabar, walau wajahnya tegang. Raka hanya diam,
menatap cangkir kopinya yang tak lagi mengepul. Tapi ketika Tole mulai mencomot tahu goreng dengan tangan kotor dan sengaja menjatuhkannya ke lantai, Raka mendongak. Tatapannya bertemu dengan Tole. Seketika tawa Tole berhenti. Ia merasa seperti ditelanjangi oleh mata yang terlalu tajam, terlalu dingin untuk pemuda seumuran itu. "Kalau mau gratis, jangan buang makanannya," ucap Raka pelan, suaranya nyaris seperti bisikan, tapi menggema di kepala Tole. Preman itu mendesis, pura-pura tertawa, lalu berkata, "Kau siapa? Ha?" Anak penjual kopi sok jadi jagoan. Ia meludah ke lantai, lalu beranjak mendekat ke arah Raka dengan niat menantang. Tapi tiba-tiba, seorang sopir tua yang sedari tadi duduk di bangku belakang berdiri dengan tubuh gemetar. Jangan ganggu dia," ujar sopir itu. Suaranya parau, wajahnya pucat. Semua orang menoleh. Tole mendengus, "Apa maksudmu, Pak?" Tapi si sopir tak menjawab. Ia menatap Raka dengan ketakutan yang aneh. Aku pernah lihat kau di Surabaya. Kau, yang habisi geng pasar ikan hanya dengan satu rantai besi, bukan?" "Astaga, itu kau, Raka Besi." Seisi warung langsung hening. Bahkan Tole mundur setengah langkah, terlihat bingung. Nama, Raka Besi, bukan nama sembarangan di dunia gelap. Itu nama yang dulu beredar seperti mitos, preman muda yang menghancurkan puluhan lawan tanpa satu luka, lalu menghilang tanpa jejak bertahun-tahun. Bunah menutup matanya, kecewa, karena rahasia yang ia lindungi akhirnya terbuka di tempat paling ia tak inginkan. Raka bangkit perlahan dari duduknya. "Sudah kubilang, jangan sebut nama itu lagi," ucapnya pada si sopir dengan nada lembut tapi tajam. Tole masih berdiri di tempat, matanya mulai gelisah. Tanpa berkata-kata, Raka melewati mereka dan melangkah keluar warung. Tapi langkahnya itu terasa berat. Ia tahu, ia tak bisa sembunyi lagi. Terminal ini sudah menyentuh ibunya, dan dunia lamanya sedang memanggil kembali. Sementara itu, di kejauhan, Gendon memantau semuanya dari atas jembatan penyeberangan terminal. Ia menyulut rokok dan tersenyum sinis. "Raka Besi, ya, akhirnya kau keluar dari sarang. Bagus. Mari kita lihat, seberapa besar nyalimu sekarang." Dan dengan itu, badai pun mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menyelimuti terminal yang selama ini hanya mengenal satu raja, tanpa tahu bahwa raja sejati baru saja bangun dari tidurnya. Sore itu, langit mendung menggantung di atas terminal Tawang. Angin membawa bau hujan dan kenangan pahit yang hendak kembali. Di sudut warung kopi, Bunah menyapu lantai dengan pelan. Wajahnya sayu, tubuhnya letih. Setelah insiden pagi tadi, ia tak lagi bisa menutupi kegelisahan di matanya. Ia tahu, nama Raka Besi sudah menyebar lagi. Dan begitu nama itu muncul, dunia yang selama ini mereka hindari akan datang mengetuk, tak peduli seberapa keras mereka mencoba menutup pintu. Raka duduk membelakangi terminal, menatap ke arah rel kereta yang samar di kejauhan. Sejak pagi, pikirannya tak tenang. Ia bukan takut, rasa takut sudah mati di dalam dirinya bertahun-tahun lalu. Tapi ia cemas, bukan untuk dirinya, melainkan untuk ibunya. Dunia preman tidak pernah tidur. Sekali namamu disebut, musuh lama, dendam lama, dan darah lama akan mulai mengalir lagi. Dan sore itu, seperti firasat yang menamparkan, seorang tamu dari masa lalu benar-benar muncul di depan warung. Pria tua bertubuh ringkih, mengenakan jaket kulit robek dan topi butut, terlatih menuju warung. Matanya langsung tertuju pada Raka, lalu lututnya lemas. Ia hampir tersungkur, tapi tangan Raka menangkapnya cepat. "Pak Damar," suara Raka berat, penuh kenangan. Pria itu menangis, bukan karena sakit, tapi karena kelegaan, karena bertahun-tahun ia percaya Raka sudah mati. "Astaga, nak, jadi benar kau masih hidup," ucap Damar sambil gemetar, memeluk Raka seperti anaknya sendiri. Pak Damar dulu adalah sopir bas antar kota yang pernah diselamatkan Raka dari eksekusi kelompok preman sadis di Surabaya. Ia tahu siapa Raka sebenarnya, bukan hanya jagoan jalanan, tapi pemimpin tak resmi dunia preman sejawa yang menghilang setelah satu malam membakar markas besar geng pasar ikan dan meninggalkan hanya satu kalimat di dinding, "Preman yang tak bisa jaga rakyat, layak dikubur." Sejak itu, Raka menghilang, dan banyak yang mengira ia sudah mati diburu musuhnya. Bunah menyambut Pak Damar dengan air mata. Ia tahu, kedatangan orang lama berarti dunia yang mereka tinggalkan sedang memburu kembali. Damar tak bisa menahan ceritanya.
Geng Lawang Wetan dengar kau muncul di Tawang. Mereka kirim 2 orang kemarin. Mereka tanya-tanya, mereka cari kau, Raka, wajah Damar pucat. Dan Gendon, dia bukan orang biasa sekarang. Di belakangnya ada nama besar, Kentir, bos preman kudus. Kalau kau kembali, mereka tak akan tinggal diam. Raka hanya menatap ke arah terminal, matanya kosong. Ia tahu siapa Kentir. Dulu dia anak buahnya. Sekarang dia berani melindungi Gendon. Dunia memang sudah terbalik. Yang dulu pengecut sekarang berani membentak. Tapi Raka tak bicara sepatah kata pun. Ia bangkit, menyalakan sebatang rokok murahan, lalu berdiri di tepi jalan terminal. Di bawah langit yang makin kelam, ia berkata pelan, kalau mereka mau datang, biar saja datang. Aku tak akan lari lagi. Pak Damar memegangi bahu Raka. Nak, tolong jangan ulangi masa lalu. Dulu kau hilang karena ingin ibu selamat. Jangan buang pengorbanan itu, tapi Raka menoleh, dan senyumnya dingin. Dulu aku lari karena ingin ibu damai. Tapi sekarang, mereka yang ganggu damai itu. Ia menatap langit. Hujan mulai turun. Tapi bukan hujan yang dingin, melainkan firasat darah yang akan segera mengalir di antara lorong-lorong terminal. Dan di sudut jembatan penyeberangan yang sama, Gendon masih berdiri. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri 2 pria asing bertubuh besar, mengenakan jaket hitam bergambar kelelawar. Salah satu dari mereka berkata, jadi ini terminalnya. Dan Raka ada di bawah. Gendon tersenyum miring, menjawab dengan suara pelan, iya, Raka besi. Target kita selanjutnya, siapkan anak-anak. Kita buat dia menyesal pernah muncul lagi. Sore itu langit menghitam lebih cepat dari biasanya, seolah alam tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Terminal Tawang tampak lebih lengang, sepi yang tak wajar menyelimuti lorong-lorongnya. Para sopir tak bersuara, pedagang berkemas lebih awal, dan para penumpang mempercepat langkah. Mereka merasa ada yang aneh di udara, semacam tekanan yang tak terlihat. Di warung kopi Bunah, suasana juga tak seperti biasa. Pak Damar duduk diam di sudut, wajahnya tegang, sementara Raka berdiri mengamati jalanan dengan sorot mata tajam. Bunah sedang membereskan gelas kotor ketika 3 motor masuk ke area terminal, suaranya menggelegar memecah keheningan. Di atas motor itu duduk 6 orang bertubuh besar dengan jaket kelelawar, tanda geng Lawang Wetan. Di belakang mereka, Gendon berjalan santai sambil menghisap rokok. Langkahnya pelan tapi penuh kesombongan. Ia berhenti tepat di depan warung kopi Bunah dan tanpa peringatan menendang salah satu bangku kayu hingga terlempar dan pecah. Jualan kopi masih berani buka juga, ya, Bu, kata Gendon sambil mengangkat gelas kopi milik Pak Damar dan melemparkannya ke tanah. Pecahan kaca berserakan. Bunah terdiam, wajahnya pucat, tapi tetap berdiri tegak. Saya cuma cari nafkah, dan jangan bikin keributan di sini, ucapnya tenang. Tapi sebelum kalimatnya selesai, salah satu anak buah Gendon menamparkan Bunah keras, membuatnya terjatuh menghantam tembok warung. Pak Damar berteriak, tapi segera dipukul hingga jatuh bersimbah darah. Raka berdiri, perlahan, suasana hening, seperti waktu menahan napas. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang selama ini ia kubur, kini pecah tak tertahankan. Ia menatap ibunya yang tergeletak di tanah, darah menetes dari sudut bibirnya. Raka menoleh ke arah Gendon yang tertawa puas. Kau sudah kelewatan, bisik Raka pelan. Tapi bisikan itu terasa seperti ledakan di telinga semua yang mendengarnya. Tanpa aba-aba, Raka bergerak. Satu pukulan melayang ke arah perut preman yang menamparkan ibunya, pukulan itu membuat pria besar itu terpental sejauh 2 meter dan jatuh tak sadarkan diri. 2 lainnya mencoba menyerang, tapi Raka menyambut mereka seperti menari dalam badai. Satu ditendang ke leher hingga tak bisa bernapas, satu lagi dipelintir tangannya sampai terdengar suara patah yang menyayat. Hanya butuh waktu 30 detik. 3 preman tumbang, tak ada yang bisa berdiri lagi. Gendon mundur 2 langkah, terkejut. Anak buah Lawang Wetan yang bersamanya mulai ragu. Mereka baru sadar, yang mereka hadapi bukan pemuda biasa. Ini bukan anak penjual kopi. Ini Raka besi. Mata Raka menatap Gendon dengan dingin, lalu berkata lirih, ini belum balas dendam. Ini baru peringatan. Gendon panik, melompat ke atas motornya dan kabur bersama 2 anak buahnya yang tersisa. Mereka tak berani menoleh ke belakang. Sore itu menjadi saksi bisu jatuhnya geng Lawang Wetan pertama kalinya. Para sopir, pedagang,
dan penumpang yang bersembunyi di balik kendaraan perlahan muncul, menatap Raka dengan kagum, takut, dan heran. Mereka baru benar-benar percaya, legenda yang dulu hanya menjadi cerita mulut ke mulut kini hidup kembali. Dan ia tinggal di tengah mereka, diam-diam menyamar sebagai anak penjual kopi. Raka mendekati ibunya dan mengangkat tubuh Bunah dengan lembut. "Ibu nggak apa-apa, kan?" Suaranya gemetar. Bunah hanya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau memang kau sudah bangkit lagi, jangan setengah hati, nak," bisiknya. Dan saat hujan benar-benar turun, menyelimuti terminal yang basah oleh darah dan amarah, Raka tahu, ia tak bisa lagi mundur. Semua ini baru permulaan. Malam tiba tanpa suara. Hujan masih turun deras, membasahi tiap sudut terminal yang kini sepi bagai kuburan. Di dalam warung kopi yang masih remang-remang oleh cahaya lampu Petromax, Bunah terbaring di dipan kecil. Luka di wajahnya sudah dibersihkan seadanya oleh Pak Damar, meski tubuhnya masih menggigil karena trauma. Raka duduk di lantai, tak bersuara, menatap tetesan air hujan yang jatuh dari atap seng ke lantai tanah. Di dalam kepalanya, suara masa lalu kembali berdengung, teriakan, darah, dan bayangan mayat-mayat masa lalu. Pak Damar duduk di seberang, memperhatikan Raka dengan mata berat. "Apa yang akan kau lakukan sekarang, nak?" tanyanya pelan. Raka tak menjawab, ia hanya berdiri perlahan, membuka pintu belakang warung, lalu berjalan keluar, menembus hujan. Langkahnya menuju sebuah gang sempit di belakang terminal, tempat yang tak pernah ia datangi sejak 5 tahun lalu. Jalan itu gelap, basah, dan sunyi, tapi Raka berjalan seperti mengenal setiap batunya. Di ujung gang, tersembunyi di balik tembok kusam dan rerumputan liar, ada sebuah bangunan kayu tua yang nyaris rubuh. Itu adalah gudang peninggalan almarhum ayahnya, Bang Jalu, mantan preman paling ditakuti di Jawa Tengah. Gudang itu telah dikunci bertahun-tahun, tapi Raka mengeluarkan kunci tua dari lehernya. Tangannya bergetar saat membuka gembok karatan. Saat pintu terbuka, aroma besi karat dan debu tua menyambutnya. Di dalamnya tergantung jaket kulit hitam berlogo rantai, sarung tangan baja, dan kalung besi yang pernah menjadi simbol teror di seluruh terminal Jawa. Dengan perlahan, Raka membuka kaos lusuhnya dan mengganti dengan jaket itu. Ia mengenakan sarung tangan, lalu mengikat rambutnya ke belakang. Di dalam sebuah kotak kayu, ia menemukan rantai baja panjang miliknya dulu, berat, dingin, dan masih ternoda karat darah lama. Di belakangnya, tergantung foto tua dirinya bersama sang ayah, saat mereka masih menjadi raja jalanan. "Maaf, ya, aku harus pakai ini lagi," bisik Raka, suaranya nyaris patah. Saat Raka keluar dari gudang itu, ia bukan lagi pemuda pendiam penjual kopi. Langkahnya berat, tatapannya tajam, dan tubuhnya membungkus aura yang membuat udara di sekitarnya seolah ikut membeku. Di sudut gang, sekelompok pemuda sedang mabuk dan tertawa-tawa, tapi begitu Raka lewat, mereka semua terdiam, seolah insting mereka tahu, iblis lama telah bangkit. Raka tak menoleh, tapi langkahnya sudah cukup membuat orang tahu bahwa mimpi buruk akan segera dimulai. Di dalam terminal, kabar tentang kejadian sore tadi menyebar cepat. Geng-geng kecil mulai ketakutan, sebagian melarikan diri keluar kota. Tapi di satu rumah judi rahasia, Gendon mengamuk. Ia melempar kursi, memukul anak buahnya, dan berteriak beringas. "Kau bilang dia sudah mati. Kau bilang Raka Besi sudah dikubur 5 tahun lalu." Teriaknya pada pria jangkung berjanggut yang hanya tertunduk. "Kalau dia benar-benar kembali, kita semua bisa habis." Dan untuk pertama kalinya, wajah Gendon tak lagi menampilkan arogansi, melainkan ketakutan. Malam itu, terminal Tawang kembali sunyi. Tapi sunyi itu bukan damai, melainkan tanda bahwa kekuasaan sedang berubah tangan. Di atap warung kopi, Raka duduk mengamati semua dari ketinggian, rantai baja melingkar di pundaknya, dan rokok menyala di ujung bibirnya. Ia tahu, besok tidak akan sama. Ia tahu, semua akan datang menyerang. Tapi ia tak lagi sembunyi. Karena Raja telah bangkit, dan Raja tak pernah tunduk pada bajingan. Di sebuah villa tersembunyi di lereng Gunung Ungaran, 3 mobil mewah berhenti bersamaan. Dari dalamnya keluar 3 sosok yang namanya menggetarkan dunia malam Jawa Tengah, Suro Si Jagal, mantan preman pelabuhan Tegal yang kini menguasai judi ilegal di 5 kota, Kentir, dalang utama jaringan pemalakan bas antar provinsi, dan Wak Geng, preman tua dari Pekalongan yang pernah dihukum seumur hidup namun bebas karena pengaruh uang dan kekuasaan. Malam itu,
Mereka bertemu untuk satu alasan, Raka Besi telah kembali. Ruangan pertemuan dipenuhi asap rokok dan wajah-wajah tegang. Tak ada yang berbicara duluan. Mereka semua tahu siapa yang sedang mereka bicarakan. Jadi, kabar itu benar? Tanya Suro dengan suara berat, memecah kesunyian. Kentir mengangguk pelan, wajahnya dingin. Anak penjual kopi itu, bukan anak biasa. Dia itu Raka. Raka yang dulu bikin pasar tambak lorong jadi kuburan massal satu malam. Wak Geng menghela napas panjang, tangan tuanya gemetar saat menyulut rokok. Kita pikir dia mati, Suro. Kita pikir setelah malam pembantaian itu, dia nggak akan pernah bangkit lagi. Suaranya serak, tapi sekarang, dia bukan cuma bangkit. Dia kembali, dan langsung hancurin anak buahmu di Tawang, Kentir. Gendon kabur kayak anjing digebuk. Kentir mendengus, tapi tak bisa menyangkal. Ia ingat jelas bagaimana Gendon menghubunginya dengan suara panik. Katanya, Raka tak lagi seperti manusia, tapi seperti iblis yang memendam amarah 5 tahun penuh. Kalau dia bergerak, habis kita semua, kata Suro dengan nada dingin. Raka itu bukan preman biasa. Dia punya cara berpikir beda. Dulu dia bukan cuma kuat, tapi punya pengikut fanatik. Satu gerakan dia, 10 terminal bisa berlutut. Kentir berdiri, berjalan gelisah ke arah jendela. Kita nggak bisa tunggu. Kita harus serang duluan, sebelum dia kumpulkan loyalis-loyalis lamanya. Namun Wak Geng menoleh tajam. Kau pikir gampang? Kau pikir dia 5 tahun tidur cuma jadi tukang aduk kopi? Tidak, Kentir. Dia menyusun dendam. Dan kalau dia sudah mulai gerak, dia nggak akan berhenti sebelum kita semua dikubur satu-satu. Suara tua itu menusuk suasana. Ketiganya tahu, Raka bukan seperti preman-preman muda yang bisa dibeli atau ditakut-takuti. Ia dibentuk dari darah, dibesarkan oleh pengkhianatan, dan dilatih oleh kekalahan. Di luar, suara petir menyambar langit, seolah menegaskan bahwa badai memang sedang menuju. Ketiga raja preman itu akhirnya sepakat, mereka akan menggabungkan kekuatan untuk melawan Raka. Mereka akan mengerahkan semua anak buah, dari pesisir Tegal sampai pelabuhan Jepara. Mereka akan buat terminal Tawang menjadi kuburan terbuka untuk anak penjual kopi itu. Tapi dalam hati, masing-masing dari mereka tahu, ini bukan soal kekuasaan lagi. Ini soal bertahan hidup, dan malam itu juga, di setiap sudut Jawa Tengah, pesan dikirim melalui jalur gelap. Target kita satu, Raka Besi, tangkap hidup atau mati. Namun mereka lupa satu hal, Raka bukan lagi anak muda yang bisa diburu seperti binatang. Ia adalah bayangan yang pernah mereka coba lenyapkan, dan kini, bayangan itu kembali dengan dendam yang lebih tajam dari pedang manapun. Malam-malam di terminal Tawang tak pernah lagi benar-benar tenang sejak kabar kembalinya Raka menyebar. Para preman kecil yang dulunya berkeliaran bebas kini memilih bersembunyi di sudut-sudut gelap, berjaga-jaga setiap detik, seolah bayangan Raka bisa muncul kapan saja dari balik pintu bas atau lorong toilet tua. Dan mereka tak salah, sebab teror itu benar-benar mulai menghantui. Tapi bukan dengan senjata atau teriakan, melainkan dengan diam yang membunuh pelan-pelan. Peringatan pertama datang di markas Gendon. Pagi itu, anak buahnya menemukan patung kecil berbentuk tengkorak di depan pintu, lehernya dililit rantai besi berkarat. Di dinding, ada coretan besar, dulu kalian makan dari tanganku. Sekarang waktunya aku makan kalian. Gendon meraung, memerintahkan penjagaan ditingkatkan, tapi ia tahu, pesan itu bukan gertakan. Itu cara khas Raka sejak dulu. Tak menyerang langsung, ia membuat musuh ketakutan duluan, hingga mereka mati sebelum sempat melawan. Di kota lain, preman suruhan Kentir ditemukan tergantung di jembatan rel Comal, tubuhnya tak luka, tapi lidahnya dipotong. Di saku celananya, hanya ada satu benda, koin logam berlubang, simbol lama milik geng Raka yang dulu disebut bara besi. Kentir membanting meja saat kabar itu datang. Dia main psikologis. Dia bikin kita gila dulu sebelum perang. Tapi tak peduli sekeras apa Kentir marah, malam-malamnya kini tak pernah bisa ia lalui tanpa mimpi buruk. Wak Geng juga tak luput. Suatu dini hari, saat ia bangun dari tidur, ia menemukan halaman rumahnya dipenuhi tali-tali kecil yang terikat di leher ayam-ayam peliharaannya. Semuanya mati tanpa suara. Di pagar rumahnya, tergantung satu jaket kulit kecil bertuliskan, Raka, jaket yang dulu pernah ia bakar saat mengkhianati ayah Raka, Bang Jalu, di masa lalu. Wak Geng tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya terduduk di kursi rotan,
keringat dingin menetes dari pelipisnya. Sementara itu, Raka sendiri tak muncul secara terang-terangan. Ia seperti hantu, muncul di satu tempat, menghilang di tempat lain. Kadang terlihat duduk di atas bas malam, kadang di balik kaca halte, kadang di ujung atap terminal, hanya memandang. Tapi sekali tatapannya bersua dengan mata preman manapun, seolah jiwa mereka langsung lepas dari tubuh. Raka tak lagi mencari nama. Ia menyebar pesan, rasa takut adalah senjatanya. Pak Damar, yang tetap tinggal di warung kopi, tak henti memperingatkan. Nak, kalau kau terus begini, mereka akan menyerang membabi buta. Ini bukan sekadar perang geng. Ini akan jadi perang darah, tapi Raka hanya menatap langit malam, mengingat wajah ibunya yang masih luka. Biar saja, Pak, dulu mereka pikir aku mati. Sekarang aku pastikan mereka berharap itu benar. Dan di tengah keheningan itu, di malam keempat setelah peringatan-peringatan itu menyebar, Gendon menerima panggilan telepon tanpa nomor. Suara di ujung sana berat dan dalam. Kau sudah kuberi waktu, sekarang aku datang. Seketika, listrik di markas Gendon padam. Hanya satu lampu yang berkedip di lorong, dan bayangan rantai berayun muncul di tembok. Gendon menggigil, tubuhnya kaku. Tak ada yang bisa ia lakukan, karena ia tahu, malam itu, Raka benar-benar datang. Malam itu, markas Gendon berubah menjadi neraka. Sebuah bangunan bekas gudang logistik di pinggiran terminal yang biasanya penuh tawa dan musik keras mendadak sunyi senyap. Anak buah Gendon yang sedang berjaga merasa gelisah. Salah satu dari mereka menyadari bahwa CCTV mati. Yang lain melihat lampu di lorong berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang salah. Mereka tak tahu bahwa Raka sudah masuk, dan udara di dalam bangunan itu sudah diracuni rasa takut yang menusuk tulang. Satu persatu penjaga hilang. Tanpa suara, tanpa jejak. Mereka yang tertinggal mulai panik, mencoba mencari rekan-rekannya, tapi hanya menemukan topi atau jaket yang tergeletak basah darah. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara rantai beradu dengan lantai besi, irama yang dulu hanya ada dalam cerita preman-preman tua. Irama itu kini nyata, dan setiap langkahnya mendekat, dada mereka makin berat. Salah satu anak buah Gendon, yang pernah mengaku, tak takut setan sekalipun, terjatuh dan menangis seperti anak kecil. Gendon berlari ke ruang belakang, keringat dingin membasahi wajahnya. Di tangannya ada pistol, tapi tangannya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, berkata pada dirinya bahwa ini hanya permainan psikologis. Tapi tiba-tiba, BRANGGG, pintu belakang hancur diterjang. Asap memenuhi ruangan, dan dari dalam asap itu, muncullah sosok yang sudah menghancurkan legenda mereka, Raka Besi. Dengan jaket kulit, rantai di tangan, dan tatapan yang lebih dingin dari kematian. Tanpa berkata sepatah kata pun, Raka melempar rantainya ke arah preman pertama yang berlari ke arahnya. Rantai itu melilit leher korban seperti ular hidup, lalu ditarik keras hingga tubuh besar itu terhempas ke tembok dan pingsan. Dua lainnya mencoba menyerang dari kiri dan kanan, tapi Raka bergerak seperti kilat. Satu dipukul di dada hingga jantungnya nyaris berhenti, satu lagi dihantam siku ke wajah sampai gigi beterbangan. Jerit kesakitan tak terdengar di luar, karena Raka menutup pintu utama dan mengunci dunia itu bersamanya. Gendon akhirnya melihat langsung bagaimana Raka bertarung. Ia bukan manusia biasa, gerakannya presisi, cepat, dan brutal. Tapi bukan brutal karena emosi, melainkan karena pengalaman. Setiap serangan Raka mematikan, bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat musuh tak akan pernah bisa berdiri lagi. Raka menghabisi 6 orang dalam waktu tak sampai 2 menit. Kini tinggal dia, dan Gendon. Dalam ketakutan yang luar biasa, Gendon meletakkan pistolnya dan berlutut. Ampun, Kak, aku cuma disuruh, aku cuma eksekutor, semua ini perintah Kentir. Teriaknya gemetar, tapi Raka hanya menatapnya kosong. Kentir memang akan kubur, tapi kau tetap salah satu yang melukai ibuku. Tanpa amarah, tanpa teriakan, Raka mengayunkan rantainya ke meja kayu di samping Gendon. Meja itu hancur berkeping-keping. Gendon pingsan seketika karena ketakutan. Raka meninggalkannya begitu saja, dengan wajah penuh keringat dingin. Di luar markas, para preman yang sempat melarikan diri hanya bisa melihat asap mengepul dari atap, disertai bunyi gemuruh benda jatuh dan teriakan tertahan. Saat Raka keluar, tak ada yang berani mendekat. Ia hanya menatap mereka sekilas, lalu melempar rantainya ke tanah sebagai pesan, ini baru awal.
Dan malam itu, seluruh jaringan preman di Jawa Tengah menerima pesan singkat anonim. Gendon tumbang. Kalian berikutnya. Panik mulai menyebar. Karena mereka akhirnya sadar, Raka tidak sekadar kembali. Dia sedang menjemput satu persatu nyawa yang dulu berani menginjak keluarganya. Angin dini hari menyapu kota Pekalongan dengan dingin yang ganjil. Di dalam rumah tua bergaya kolonial, Wak Geng duduk seorang diri di ruang belakang. Tak ada musik dangdut yang biasanya diputar keras, tak ada anak buah yang berjaga di teras. Semua preman di lingkarannya memilih kabur sejak kabar jatuhnya Gendon menyebar. Bahkan sopir pribadi sekaligus penjaganya, Ujang, pergi tanpa pamit malam tadi. Dunia preman seperti membusuk dalam ketakutan, karena satu nama, Raka Besi. Wak Geng memandangi foto tua di meja kerjanya, foto hitam putih dirinya berdiri berdampingan dengan almarhum Bang Jalu, ayah Raka. Di foto itu, keduanya tersenyum, memegang rantai yang sama. Dulu mereka bersumpah untuk menjaga satu sama lain, memimpin dunia malam bukan untuk menindas, tapi menjaga rakyat kecil dari preman-preman buas. Tapi semua berubah malam itu, 15 tahun lalu, saat Kentir datang membawa uang, dan Wak Geng memilih jalan pengkhianatan. Tangannya gemetar saat ia menyulut rokok. Asapnya berputar perlahan di udara, seolah jadi saksi bisu rasa bersalah yang tak pernah hilang. Ia mengingat malam berdarah di Terminal Randu 5, di mana Bang Jalu dikhianati, disergap oleh anak buahnya sendiri, termasuk Wak Geng. Ia sendiri yang menendang tubuh Jalu ke dalam parit, membiarkannya sekarat sendirian. Ia ingat suara terakhir Jalu, "Jangan sentuh anakku, dia bukan bagian dari ini," tapi semua janji persaudaraan dibunuh malam itu, oleh rasa takut dan keserakahan. Dan kini, anak dari pengkhianatan itu kembali. Raka tidak hanya memburu dendam, dia membawa kehancuran sistem yang selama ini dibangun oleh darah dan uang. Wak Geng menunduk dalam, dadanya sesak. Ia tahu Raka akan datang padanya cepat atau lambat. Tapi yang membuatnya takut bukan kematian, melainkan tatapan mata anak itu, mata yang dulu polos, kini berubah menjadi gelap dan kosong, penuh luka yang dibiarkan membusuk selama bertahun-tahun. Ketukan pelan di pintu depan membuat jantungnya hampir copot. Ia bangkit, perlahan berjalan ke arah suara itu, dengan tangan kanan menggenggam pistol kecil di balik sarungnya. Tapi ketika pintu dibuka, bukan Raka yang berdiri di sana, melainkan Bunah, ibunya. Tubuh renta itu berdiri di tengah kabut, dengan wajah yang tak lagi penuh kasih, melainkan penuh luka dan kecewa. Wak Geng terpaku, tak percaya. Nah, kamu kemari," gumamnya dengan suara pecah. Bunah hanya menatapnya lama, lalu melangkah masuk tanpa diminta. Ia duduk di kursi tamu, menatap Wak Geng yang masih berdiri bingung. "Aku datang, bukan untuk minta ampun, tapi untuk bilang satu hal, Raka sudah terlalu lama menahan semuanya. Dia bukan anak kecil lagi. Dan kau, Geng, kau harus siap dengan apa yang akan datang." Suaranya lirih tapi menusuk lebih dari peluru. Wak Geng terduduk lemas, dadanya seperti ditusuk bayangan masa lalu. "Jalu percaya padamu, aku juga pernah percaya, tapi malam itu, kalian semua jual dia untuk hidup nyaman." Mata Bunah berkaca-kaca. Dan sekarang, harga dari semua itu datang menagih. Wak Geng menangis. Tangannya gemetar, pistolnya jatuh ke lantai. "Aku salah, aku tahu. Aku hancurkan keluarga kalian, demi selamat sendiri," bisikannya tenggelam dalam air mata. Tapi Bunah bangkit, menatapnya dengan satu kalimat terakhir. "Kalau kau memang punya sisa keberanian, jangan lari. Tunggu dia." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, Wak Geng mengunci pintunya dari luar, mematikan semua lampu, dan duduk menunggu di kursi ruang tengah, dalam gelap, dalam diam, menanti seseorang yang akan datang bukan membawa peluru, tapi membawa semua yang pernah dia hancurkan. Malam berganti dini hari, dan rumah tua milik Wak Geng tenggelam dalam keheningan mencekam. Angin menyelinap dari celah-celah jendela, membawa suara samar rantai yang beradu, atau mungkin hanya ilusi dari rasa bersalah yang tak kunjung reda. Di ruang tengah, Wak Geng duduk sendiri, tubuhnya membungkuk lemah, tangan menggenggam foto lama dirinya bersama Bang Jalu. Ia belum tidur sejak Bunah datang, tak sanggup tidur, karena tahu siapa yang akan mengetuk pintunya berikutnya. Tepat pukul 3 dini hari, terdengar langkah kaki di depan rumah. Perlahan, berat, seperti datang dari tanah yang pernah disiram darah. Wak Geng bangkit, tak mengambil senjata apapun. Ia tahu, tak ada peluru yang bisa menghentikan kebenaran yang datang bersama langkah itu.
Pintu depan diketuk 3 kali. Bukan dengan tangan, tapi dengan ujung rantai. Tok, tok, tok. Wak Geng membuka pintu, dan di sana, dalam bayangan gelap, berdiri Raka, dengan mata setenang malam, tapi lebih tajam dari pisau bedah. Tak ada sapaan, tak ada makian. Raka masuk begitu saja, berdiri di ruang tengah, menatap pria tua yang dulu ia panggil paman, yang dulu sering menggendongnya saat kecil. "Kau tahu kenapa aku datang?" ucap Raka pelan. Wak Geng mengangguk. "Untuk menagih sesuatu yang sudah lama seharusnya kau dapatkan," jawabnya lirih. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, tak hanya dendam yang mengalir, tapi juga sejarah, luka, dan pengkhianatan yang berkarat. "Ayahku, percaya padamu," kata Raka, nadanya datar. "Tapi kau yang pertama menikam dari belakang." Wak Geng tak menyangkal. "Ya, dan itu kutukan yang tak pernah hilang dari tidurku." Ia bangkit, berjalan perlahan ke lemari tua, lalu mengambil sebuah kotak besi. "Sebelum ayahmu meninggal, dia menitipkan ini. Tapi aku terlalu pengecut untuk memberikannya. Karena aku tahu, aku tak pantas." Raka menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Kotak itu kecil, berat, dan terkunci. Dengan satu gerakan, Raka membuka isinya. Di dalamnya ada foto terakhir Bang Jalu yang belum pernah ia lihat, wajah penuh luka, tapi dengan senyum damai. Di bawahnya, sepucuk surat tulisan tangan. Raka membacanya perlahan, dan di antara kalimat-kalimat terakhir ayahnya, tertulis, "Kalau kau baca surat ini, berarti kau sudah jadi laki-laki. Jangan jadi aku, jangan cari darah untuk mengganti darah. Jadilah tembok yang menghentikan semua ini." Tangannya gemetar, air matanya jatuh, pelan tapi deras. Seluruh amarah, dendam, dan rasa kehilangan seperti runtuh dalam satu detik. Ia menatap Wak Geng, yang kini menangis tanpa suara. "Aku tidak ingin mati, Kak. Tapi kalau itu harus, aku sudah siap," ucapnya lirih. Tapi Raka hanya menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara serak, "Aku datang untuk mengakhiri, bukan melanjutkan." Ia meletakkan kotak itu di meja, lalu berbalik pergi. Wak Geng terisak di sudut ruang, tak percaya. Raka tak membunuhnya, tak menyentuhnya. Ia datang membawa penghakiman, tapi pergi membawa pengampunan. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari kematian. Karena kini Wak Geng harus hidup, menanggung beban itu, setiap hari. Dan di luar rumah, Raka menatap langit yang mulai cerah, lalu berjalan kembali ke terminal. Bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai pewaris warisan ayahnya yang sesungguhnya, penghabis dendam, bukan penyambungnya. Di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota Kudus, amarah seperti badai meledak dari dada Kentir. Dengan wajah merah padam dan mata melotot seperti hendak meledak, ia membanting meja panjang hingga hancur berantakan. "Gendon tumbang, Wak Geng dilewati hidup-hidup," teriaknya, membuat puluhan anak buahnya terdiam seperti patung. Kentir tidak lagi tenang. Ia bukan lagi preman licik seperti dulu, sekarang ia adalah raja jalanan yang haus darah, dan musuhnya satu, Raka Besi. "Apa dia pikir kita semua bisa diinjak begitu saja?" Kentir menendang salah satu anak buah yang terlambat menjawab. "Raka itu hantu masa lalu. Tapi sekarang kita yang pegang jalur, dari Pantura sampai pelabuhan, semua tunduk sama kita." Namun di balik teriakannya, Kentir tahu, Raka bukan sembarang lawan. Gaya bertarungnya, cara dia membangun teror, dan keberanian untuk tidak membunuh Wak Geng, semua itu bukan kekalahan, tapi peringatan yang sangat halus. Kentir lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang, orang yang selama ini disimpan sebagai kartu mati. Di ujung sana, suara berat dan dalam menyahut. "Sudah waktunya." "Ya." Kentir menggertakkan gigi. "Dia sudah menyentuh 2 wilayahku. Sekarang waktunya dia tahu siapa sebenarnya yang menguasai Jawa Tengah." Tak lama kemudian, dari balik pintu besi gudang, masuklah 2 sosok pria berbadan besar, bersenjata parang dan besi. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah algojo bayaran dari luar kota. Kentir menyusun rencana besar. Ia tak mau hanya menyerang Raka diam-diam. Kali ini, ia ingin mempermalukan dan menghabisinya di tempat paling sakral, Terminal Tawang, tempat ibunya berjualan kopi, tempat Raka pernah bersumpah tidak akan kembali ke dunia kekerasan. Kentir memerintahkan 5 mobil berisi puluhan anak buah dan preman bersenjata untuk menuju ke sana. Mereka tidak akan bicara, tidak akan memberi waktu. Mereka datang untuk membumi hanguskan warung kopi itu dan menyeret Raka keluar seperti bangkai. Sementara itu, di terminal,
Raka sedang duduk di tepi warung. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh waspada. Pak Damar baru saja membawa kabar burung dari arah barat, ada iring-iringan mobil gelap menuju ke sini. Mereka bukan preman kecil, Kak, ini pasukan Kentir. Raka menatap langit yang mulai mendung. Hatinya tak gentar, tapi ia tahu, kali ini bukan ancaman kosong. Ini perang. Bunah menyeduh kopi sambil duduk tenang. Tak ada ketakutan di wajahnya, hanya keteguhan. Kalau memang ini harusnya terjadi, biar di tempat ini. Di tanah ini, tempat ayahmu berdiri terakhir. Raka menatap ibunya dan mengangguk. Ia berdiri, memutar rantainya perlahan, lalu mengenakan jaket kulit legendarisnya. Bukan hanya simbol perlawanan, tapi simbol bahwa Raka Besi telah siap menghadapi iblis yang dia lahirkan sendiri. Dan saat suara deru mobil terdengar dari kejauhan, lorong-lorong terminal kembali tegang. Pedagang-pedagang mulai sembunyi. Sopir-sopir mengunci pintu. Tapi satu sosok berdiri di tengah jalur utama, tak bergerak sedikit pun. Raka berdiri sendirian, menghadap deretan mobil yang mendekat, dan di dadanya, hanya ada satu tekad. Kalau mereka mau menginjak tempat ini, mereka harus melewati aku dulu. Deru mesin menggema seperti suara neraka yang datang dari kejauhan. 5 mobil hitam berhenti mendadak di mulut terminal Tawang. Pintu-pintu terbuka, dan puluhan pria berbadan besar turun dengan senjata besi, rantai, dan parang terhunus. Mata mereka merah, nafas mereka berat. Di tengah barisan itu, muncul Kentir, dengan jas hitam dan senyum penuh dendam. Ia berjalan perlahan menuju pusat terminal, tempat satu-satunya orang yang ia incar berdiri. Tenang, Raka Besi. Suasana mencekam, tak satu pun dari warga terminal berani bergerak. Para pedagang mengintip dari balik tenda, sopir bus menunduk di balik kemudi. Tapi Raka hanya berdiri sendiri. Tanpa bala bantuan, tanpa tentara, hanya satu rantai baja yang melilit di lengannya, dan tekad baja yang bersinar dari sorot matanya. Ia tahu mereka ingin darah. Tapi ia juga tahu, inilah saatnya dia berdiri bukan hanya sebagai pewaris dendam, tapi sebagai penjaga kehormatan. Kentir melangkah mendekat, berhenti 5 meter di depan Raka. Kau pikir kau hebat karena bisa bikin gendon dan geng tiarap, ucapnya dengan suara parau. Tapi malam ini, di tempat ini, aku yang akan jadi legenda. Raka tidak menjawab, ia hanya mengendurkan bahu, melepaskan rantainya dari bahu kirinya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Gemerincing, bunyi logam itu membelah udara, menyentak semua preman yang mulai maju. Pertarungan pun meledak, anak buah Kentir menyerbu serempak seperti kawanan serigala. Tapi Raka sudah bersiap, ia bergerak cepat, rantainya berayun memukul satu persatu lawan dengan kekuatan yang mencengangkan. Setiap tebasan seperti palu godam, tangan patah, rahang pecah, tubuh terlempar ke udara lalu jatuh menabrak etalase warung. Tapi Raka tak memberi ampun, ia bukan sedang bertahan, ia sedang menghabisi. 2 algojo bayaran menyerangnya dari belakang, masing-masing membawa parang. Tapi Raka membalik dengan gerakan berputar, melempar rantai ke kaki salah satunya, menarik keras hingga tubuh itu terguling. Yang satunya berhasil menebas bahu Raka, membuat darah menyembur, tapi Raka tak mundur. Dengan tangan kirinya, ia menghantam dada lawannya hingga pria itu terlempar ke gerobak mie ayam. Tubuhnya tak bergerak lagi. Kentir menyaksikan semuanya dari kejauhan. Satu demi satu pasukannya tumbang. Darah berserakan di antara jalan terminal. Jeritan dan suara tulang patah bersahut-sahutan. Tapi bukan itu yang membuat Kentir gemetar. Ia menyadari sesuatu, Raka tidak sedang bertarung untuk balas dendam. Ia bertarung untuk melindungi, dan itu membuatnya tak terkalahkan. Saat hanya tinggal 5 orang berdiri, Raka berhenti. Nafasnya terengah, darah menetes dari pundaknya, tapi sorot matanya tetap tak berubah. "Ayo," katanya pelan, menantang Kentir langsung. Tapi Kentir mundur, matanya tak lagi menyala, hanya tinggal ketakutan. Ia berbalik lari ke mobil, meninggalkan pasukannya yang tersisa. Dan ketika mobil itu pergi melaju dalam panik, seluruh terminal kembali sunyi. Yang terdengar hanya suara rantai yang diseret pelan saat Raka melangkah kembali ke warung ibunya. Malam itu, terminal Tawang menjadi saksi. 1 orang melawan puluhan, 1 orang menolak tunduk, dan 1 orang, anak penjual kopi, berdiri sebagai raja tanpa mahkota. Malam itu, setelah pertempuran berdarah mereda, hujan turun pelan seperti ingin mencuci luka di terminal Tawang. Raka duduk sendirian di depan warung kopi,
pundaknya diperban seadanya oleh Pak Damar, sementara Bunah diam-diam mengusap air mata dari balik pintu. Aroma darah masih menggantung di udara, tapi yang lebih tajam dari bau itu adalah diam yang mengandung beban masa lalu yang selama ini dipendam terlalu dalam. Pak Damar mendekat dengan langkah pelan. Di tangannya ada amplop coklat tua yang sudah rapuh oleh waktu. Ini, dulu diberikan oleh almarhum Jalu sebelum dia menghilang, ucapnya pelan. Aku simpan karena dia titipkan, katanya, kalau Raka sudah berdiri di jalannya sendiri, baru berikan ini. Raka menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, ada satu foto lama, foto ayahnya berdiri bersama Kentir dan Wak Geng, dan satu catatan tulisan tangan. Tulisan yang goyah, tapi penuh beban. Dalam catatan itu, Jalu menceritakan malam terakhirnya. Ia tahu ia dijebak, ia tahu sahabatnya, menjualnya demi uang dan kekuasaan. Tapi yang paling menyayat hati Raka adalah satu kalimat di akhir catatan. Aku tahu aku tak bisa hidup, tapi aku ingin anakku hidup bukan dalam darah, tapi dalam keberanian untuk memutus rantai kekerasan. Mata Raka mulai berkaca-kaca. Napasnya berat. Seluruh dendam yang selama ini ia perjuangkan, tiba-tiba terasa seperti beban yang tidak pernah benar-benar milik dirinya. Sambil menatap langit yang masih menangis, Raka merenung. Apa yang ia cari selama ini? Balas dendam, keadilan, atau hanya pembenaran untuk amarah yang diwariskan? Ia menatap tangannya yang penuh luka, bekas pukulan dan rantai, lalu menggenggam catatan ayahnya erat-erat. Ayah bukan ingin aku membalas, tapi ingin aku berdiri, bisiknya. Dan saat itu juga, Raka tahu, perjalanannya belum selesai. Dari kejauhan, seorang lelaki tua dengan tongkat mendekat perlahan. Raka mengenalnya, Mang Rono, sahabat lama ayahnya, yang dulu ikut menghilang setelah pembantaian Randu 5. Raka berdiri dan menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. Mang Rono duduk, membuka topi, dan menatap Raka dengan mata berkaca. Jalu dulu ingin mengakhiri dunia preman. Dia ingin membentuk jaringan perlindungan untuk pedagang, sopir, dan tukang kecil. Tapi semua itu dihancurkan oleh Kentir dan kroninya. Raka terdiam. Mang Rono melanjutkan, masih ada yang tersisa dari cita-cita ayahmu, Kak. Masih ada orang-orang di luar sana yang menunggu pemimpin sejati. Bukan yang haus darah, tapi yang berani berdiri untuk orang kecil. Raka mengepalkan tangannya, bukan dalam amarah, tapi tekad. Ia sadar, pertempuran melawan Kentir hanyalah bagian kecil dari perang besar yang sebenarnya, menghapus sistem premanisme yang selama ini membusuk dari dalam. Dan malam itu, di bawah hujan, di tengah terminal yang lengang, lahir keputusan baru dalam hati Raka. Ia bukan lagi anak penjual kopi yang diburu dendam. Ia bukan sekadar pewaris luka. Ia adalah api yang akan membakar seluruh warisan kotor masa lalu. Dan kali ini, ia tak akan bertarung sendirian. Terminal Tawang perlahan kembali hidup. Tapi bukan hidup seperti dulu, bukan dengan tawa preman, ancaman, dan pungutan liar. Melainkan hidup yang tenang, penuh hormat. Raka berdiri di tengah terminal, mengenakan jaket hitam tuanya, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung. Di balik diamnya, sebuah gerakan mulai tumbuh. Ia tak lagi sendiri. Mereka yang dulu mengagumi ayahnya, mereka yang pernah merasa dilindungi oleh Jalu, mulai kembali, satu persatu. Bara besi, kelompok lama yang dulu dibentuk Bang Jalu untuk menjaga jalur-jalur terminal dari premanisme, mulai bangkit lagi dari bayang-bayang. Mereka bukan preman, mereka sopir, pedagang, kuli panggul, kernet, bahkan mantan musuh yang kini sadar. Dengan dipimpin Raka, mereka menyatukan kekuatan untuk satu tujuan, menghentikan sistem yang membuat rakyat kecil terus diinjak. Pak Damar jadi penyambung kabar. Ia berkeliling ke terminal-terminal, menyampaikan pesan dari Tawang. Raka tak datang untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Dalam waktu 2 minggu, kabar itu menyebar ke Semarang, Solo, Pekalongan, dan Tegal. Preman-preman kecil mulai mundur. Beberapa menyerahkan diri, beberapa malah bergabung. Tapi para raja besar seperti Kentir belum jatuh. Mereka masih punya pasukan, masih punya uang, masih punya rasa takut yang menjerat warga. Bunah menatap anaknya malam itu di teras warung. Kau yakin mau lawan ini semua, Kak? Ini bukan hanya Kentir, ini sistem. Raka mengangguk pelan. Aku nggak mau jadi raja, Bu. Tapi kalau rakyat kecil harus terus takut cuma buat cari makan, maka aku berdiri di depan mereka. Dan saat kata-kata itu terucap,
Bunah tahu, anaknya sudah benar-benar berubah. Bukan lagi bocah yang menangis saat ditinggal ayahnya, tapi pria yang berdiri atas nama orang-orang. Kecil yang tak pernah punya suara. Suatu malam, Raka dipanggil ke sebuah tempat rahasia di kawasan pelabuhan lama. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang tua, mantan anak buah ayahnya, yang dulu berpencar setelah pembantaian. Mereka kini sudah renta, tapi semangat mereka masih sama. Salah satu dari mereka, bernama Pak Kadir, berkata, "Kau nyalakan bara lama kami, Kak. Dan kami siap, meski hanya tinggal tulang." Raka berdiri di tengah lingkaran mereka, lalu mengangkat rantai besinya dan menjatuhkannya ke tanah. Suara rantai yang dulu berarti kematian, kini berubah makna, simbol perlindungan. Ia berkata pelan tapi lantang, "Mulai malam ini, bara besi hidup kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga mereka yang tak bisa menjaga diri." Dan dalam sunyi malam itu, api kecil yang padam belasan tahun lalu menyala kembali. Di sebuah malam yang diselimuti mendung, saat terminal-terminal besar mulai merapatkan barisan rakyat kecil dan bara besi telah berdiri tegak, satu sosok masih belum tersentuh, Kentir. Ia bersembunyi di sebuah villa terpencil di pinggiran Weleri, dikelilingi sisa-sisa pasukannya yang semakin ciut. Tak ada lagi tawa kemenangan. Tak ada lagi pesta darah. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang perlahan menggerogoti. Kentir sadar, waktunya tinggal sedikit. Ia bukan lagi raja, ia hanya sisa masa lalu yang menunggu di gulung sejarah. Malam itu, hujan turun deras. Dan seperti kisah lama yang tak pernah benar-benar mati, Raka datang sendiri. Tak dengan pasukan, tak dengan sorak-sorai, hanya dengan langkah tenang dan rantai tua yang berayun di tangannya. Dua penjaga di depan villa mencoba menghadang, tapi satu hentakan cukup untuk membuat mereka tersungkur. Raka tak ingin bunuh orang yang tak harus mati. Tapi malam ini, dia datang untuk mengakhiri akar penyakitnya. Kentir menunggu di ruang tamu, duduk dengan tangan gemetar, pistol bergetar di genggaman. Saat pintu terbuka dan sosok Raka masuk dengan tubuh basah kuyup, ia mencoba berdiri tegak. "Jangan pikir kau menang cuma karena semua orang takut sama kamu, Kak," teriaknya. "Kau bukan raja, kau cuma anak penjual kopi." Tapi Raka hanya menatapnya, tenang dan dalam. "Dan itu sudah cukup untuk menghancurkanmu." Tiba-tiba, Kentir melepaskan tembakan. Tapi Raka bergerak cepat, menyampok pistol itu dengan rantainya. Dentuman nyaring menggetarkan villa, dan keduanya terlibat duel terakhir. Kentir dengan pisau baja yang sudah berkarat, Raka dengan tangan kosong dan luka lama yang belum sembuh. Duel itu bukan soal kekuatan. Ini soal siapa yang lebih siap mengakhiri cerita. Dan setelah beberapa menit pertarungan brutal, Kentir tersungkur, napasnya tersengal. Raka berdiri di atasnya, rantai terangkat tinggi. Tapi tangan itu tak pernah jatuh. Ia hanya menatap Kentir, penuh luka, penuh takut, dan penuh kebusukan yang ia bangun sendiri. "Aku bukan kamu," bisik Raka. "Kau pikir membunuh akan membuatku raja? Tidak, membiarkanmu hidup dengan rasa kalah, itulah mahkotaku." Raka lalu berbalik, meninggalkan Kentir yang menangis di lantai. Tubuhnya menggigil bukan karena sakit, tapi karena kalah telak tanpa satu pukulan pun. Keesokan harinya, kabar tersebar cepat, Kentir ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Bukan oleh Raka, tapi oleh masyarakat yang selama ini ditindas. Mereka bangkit, bukan karena takut, tapi karena berani. Dan nama Raka disebut bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelindung. Ia menolak dijadikan pemimpin. Ia menolak mahkota. Ia hanya ingin terminal-terminal kembali menjadi milik rakyat kecil. Bunah menyeduh kopi pagi itu sambil tersenyum. Di depannya, Raka duduk santai, mengenakan jaket biasa, tanpa rantai, tanpa simbol. Hanya anaknya yang dulu kembali, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. "Jadi, kau sudah selesai?" tanya Bunah. Raka menggeleng. "Belum, Bu. Tapi sekarang, aku tak sendiri." Di belakang warung, puluhan orang berkumpul, bara besi, sopir, pedagang, kuli, warga, semua siap menjaga satu sama lain. Dan di ujung kisah ini, tak ada tahta, tak ada istana, hanya terminal sederhana dan warung kopi kecil, tempat seorang anak penjual kopi berdiri, dan dunia berubah karenanya.